Hai teman-teman, selamat datang di Keluarga Ambon Batak. Ketemu lagi dengan aku Yusnia Barita. Di video kali ini seperti biasa kita masih membahas terkait dengan FR soal SKB keperawatan, baik perawat terampil maupun perawat ahli pertama. Nah, di video kali ini kita membahas terkait dengan kasus bencana, triase, kegawat daruratan, APD level 1, 2, 3, terus bantuan hidup dasar. Nah, di sini teman-teman ada 5 topik yang mau kita bahas dan ada soal hanya beberapa aja. Hanya di sini tujuan aku teman-teman untuk mereview, bukan mereview sih, lebih kayak flashback gitu, pelajaran-pelajaran kita waktu di bangku perkuliahan. Dan 5 teori ini juga, 5 materi pembelajaran ini adalah bagian dari FR pengalaman ujian SKB keperawatan dari teman-teman yang udah ujian. Dan teman-teman, aku kayak excited banget gitu. Setelah ujian SKB keperawatan dilakukan, sudah ada 20 orang lebih yang lulus SKB keperawatan yang komen di kolom komentar. Mungkin lebih dari itu, tapi mungkin mereka belum share pengalaman mereka atau belum komen di kolom komentar, atau I don't know why, tapi kayaknya ya pokoknya selamat deh buat teman-teman yang udah lulus. Dan teman-teman yang belum ujian bisa baca-baca komen-komen tentang pengalaman mereka gimana ujian SKB keperawatan yang sudah lulus ujian SKB, sehingga bisa jadi motivasi buat teman-teman untuk kayak berpikir sedangkan mereka bisa, teman-teman juga pasti bisa gitu. Oke, kita langsung aja membahas tentang pelayanan kegawat daruratan. Nah, kenapa di judul tadi aku cerita tentang bencana, jadi aku gak berfokus ke bencananya, tapi gini teman-teman, kalau misalnya suatu misal ada terjadi suatu bencana alam, baik itu entah karena kebakaran atau gempa bumi atau misalnya ya bencana alam lah gitu, atau terjadi insiden. Nah, kemudian banyak korban yang mengalami penurunan kesadaran atau banyak korbannya gitu. Nah, nanti mereka akan dievakuasi ke fasilitas pelayanan kesehatan kan. Nah, ada beberapa bencana alam yang terjadi, mereka akan evakuasi ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Misalnya tempat bencana itu di tempat A dan beberapa meter aja jaraknya ke fasilitas pelayanan, misalnya puskesmas atau klinik atau tempat praktik dokter mandiri gitu ya. Nah, otomatis tempat-tempat fasilitas kesehatan seperti ini tetap harus melakukan pelayanan kegawat daruratan sebelum mereka melakukan rujukan gitu. Kalau misalnya fasilitas kesehatan yang aku sebutin tadi selain rumah sakit tidak mampu untuk melakukan tindak lanjut untuk pasien tersebut. Nah, apa saja teman-teman yang perlu dilakukan oleh puskesmas, klinik, tempat praktik mandiri dokter, bahkan tempat dokter gigi untuk melakukan pelayanan kegawat daruratan. Jadi mereka bisa melakukan kayak pelayanan triase, survei primer, survei sekunder, tata laksana definitif, dan rujukan. Nah, jadi di akhir mereka baru merujuk kalau misalnya kondisi pasien belum stabil atau kondisi pasien tidak layak lagi untuk dilakukan pelayanan di puskesmas atau di klinik maupun di tempat praktik mandiri dokter. Jadi perlunya untuk di rumah sakit karena lebih lengkap peralatan maupun perlengkapan di sana gitu. Nah, ini bukan kita nggak membahas di dalam fasilitas rumah sakit ya. Rumah sakit juga pastinya lah rumah sakit melakukan pelayanan kegawat daruratan, namanya aja UGD ya, ada yang IGD gitu. Karena di sana mereka juga memang sudah pasti untuk melakukan pelayanan kegawat daruratan. Namun, apabila rumah sakit juga melakukan pelayanan kegawat daruratan terhadap pasien karena bencana, otomatis mereka juga bakal dapat pasien yang membludak gitu. Gimana solusinya? Nanti aku bakal bahas di dalam video ini juga. Jadi apa solusi atau apa yang perlu dilaksanakan oleh pelayanan fasilitas kesehatan dalam melakukan pelayanan kegawat daruratan. Nah, sedangkan untuk pelayanan di tempat praktik mandiri tenaga kesehatan, artinya kayak tempat-tempat ya perawat nurse gitu kan, atau di tempat mungkin ya perawat nurse ini melakukan praktik tapi mungkin kolaborasi dengan dokter gitu, atau tempat-tempat fasilitas kesehatan lain. Nah, mereka perlu tetap melakukan pelayanan kegawat daruratan. Namun apa yang perlu mereka lakukan yaitu pelayanan triase, survei primer, dan nanti mereka baru merujuk. Nah, nanti bakal kita bahas apa itu survei primer, survei sekunder, dan bagaimana prosedur untuk merujuknya. Nah, apabila diperlukan evakuasi teman-teman yaitu untuk merujuk, maka fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menjadi bagian dari SPGDT dapat melaksanakan evakuasi dengan melakukan prinsip yaitu melakukan triase dulu. Di mana triase itu adalah proses khusus memilah pasien berdasarkan beratnya cedera atau penyakit untuk menentukan jenis penanganan apa ataupun intervensi kegawat daruratan apa yang akan diberikan.
Nah, sebelum merujuk harus melakukan itu. Atau bukan hanya sebelum merujuk, teman-teman. Ketika perawat atau petugas kesehatan menerima pasien untuk memberikan pelayanan kegawat daruratan, yang paling penting itu dilakukan triase dulu. Jadi untuk melihat seberapa berat cederanya atau penyakit pasien tersebut, sehingga kita tahu apa yang mau kita lakukan gitu. Adapun prinsip triase, teman-teman, prinsip triase ini untuk pemberlakuan sistem prioritas dengan penentuan penyeleksian pasien juga, di mana triase ini juga prinsipnya kita harus mendahulukan untuk kayak kita harus tahu siapa yang mau didahulukan untuk mendapatkan penanganan, yang dimana harus mengacu pada tingkat ancaman jiwa yang ditimbulkan berdasarkan misalnya ancaman jiwa yang dapat mematikan dalam hitungan menit, terus dapat mati dalam hitungan jam, trauma ringan, dan sudah meninggal. Nah, jadi triase ini sangat penting dan seluruh petugas pelayanan kesehatan harus mengerti tentang triase ini. Nah, itu dulu materi singkat kita, teman-teman. Kita sekarang ke latihan soal, baru nanti kita ke materi selanjutnya. Pertanyaan yang pertama, apabila terjadi suatu bencana alam dan fasilitas kesehatan terdekat dengan bencana adalah rumah sakit A, tim evakuasi membawa korban menuju rumah sakit A. Kemudian jumlah pasien lebih dari kapasitas ruangan, maka tindakan apa yang dapat dilakukan petugas kesehatan sesuai dengan prosedur triase? A. Menolak pasien korban bencana yang dibawa ke rumah sakit. B. Menjelaskan kepada tim evakuasi agar tidak membawa pasien lagi karena rumah sakit sudah penuh. C. Melakukan triase di luar ruang gawat darurat atau ruang tindakan. D. Tenaga kesehatan tetap menerima pasien di ruang gawat darurat atau ruang tindakan. E. Tenaga kesehatan tetap menerima pasien di ruang gawat darurat atau ruang tindakan dan melakukan triase di luar ruang gawat darurat atau ruang tindakan. Ya, apa teman-teman jawabannya? Yang ditanyakan di sini kalau misalnya ada terjadi suatu bencana, lalu fasilitas kesehatan terdekat itu misalnya rumah sakit A atau baik itu puskesmas maupun fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Nah, terus beberapa korban yang dibawa udah melebihi kapasitas pelayanan fasilitas kesehatan tersebut. Apa yang perawat lakukan sebagai tenaga kesehatan dan sesuai dengan prosedur triase? Ya, sudah teman-teman, jawabannya apa? Ya, jadi jawabannya adalah E, yaitu tenaga kesehatan harus tetap menerima pasien di ruang gawat darurat atau di ruang tindakan, dan kita melakukan triase di luar gedung, baik itu di dalam ruang gawat darurat atau di ruang tindakan. Jadi, kalaupun pasien atau ya korban banyak sekali di luar dari kapasitas rumah sakit ataupun di luar dari kapasitas puskesmas, namanya bencana ya kita nggak minta-minta. Ya tetap kita sebagai tenaga kesehatan, apalagi fasilitas pelayanan terdekat, harus menerima pasien, harus menerima korban bencana tersebut. Nah, di sana kita akan melakukan triase, mana yang prioritas, mana yang enggak, dan nanti ada prinsipnya teman-teman, kalau misalnya terjadi bencana begini, maka triasenya itu bukan harus di tempat-tempat tidur lagi, tapi dilabelin ke pasiennya. Ini bahwa ini triase warna apa. Misalnya ini prioritas kuning kah, merah kah, atau gimana gitu. Nah, gitu sistem penanganan bencana. Makanya kita nggak bisa menolak pasien, tapi kita harus menerima tetap pasien, baru kita triase, lalu kita melakukan rujukan. Dan kita juga nggak bisa menjelaskan ke tim evakuasi, Pak ini sudah penuh, jangan dibawa ke sini lagi. Kira-kira petugas evakuasi ini akan membawa pasiennya kemana gitu, korban-korban ini kemana gitu ya. Ya, semoga paham ya teman-teman. Sekarang soal yang kedua, apabila terjadi suatu bencana, kemudian jumlah pasien lebih dari kapasitas ruangan, maka petugas kesehatan dapat melakukan triase di luar ruang gawat darurat atau ruang tindakan. Adapun kategori triase di bawah ini yang digunakan oleh petugas kesehatan untuk mengkategorikan status pasien berdasarkan prioritas atau penyebab ancaman hidup kecuali A. Kategori biru, B. Kategori hitam, C. Kategori merah, D. Kategori kuning, E. Kategori hijau. Jadi apa teman-teman? Untuk triase, kategori triase itu ada 4 yang ditanyakan kecuali. Ya, jawabannya adalah A, yaitu kategori biru. Kategori biru itu nggak ada ya teman-teman, kecuali untuk SOP code blue ya, jadi kode biru gitu. Jadi untuk mengkategorikan status pasien menurut kegawat daruratannya itu, kita untuk mengetahui apakah itu masuk ke dalam kategori merah, kuning, hijau, atau hitam berdasarkan prioritas atau penyebab ancaman hidup. Jadi tindakan ini juga dilakukan untuk pemilihan prinsip triase ini atau mengkategorikan triase ini dengan berdasarkan prioritas ABCDE, yaitu airway, breathing, circulation, disability, dan impairment gitu teman-teman. Jadi jawabannya adalah A. Soal yang ketiga, untuk menentukan kategori kegawat daruratan pasien oleh tenaga kesehatan,
maka perawat perlu melakukan penilaian pasien. Penilaian ini dilakukan secara singkat dan cepat atau selintas. Adapun cara penilaian yang dilakukan perawat di bawah ini kecuali A. Menilai tanda vital dan kondisi umum pasien, B. Menilai kebutuhan medis dan menilai kemungkinan bertahan hidup, C. Menilai bantuan yang memungkinkan, D. Menilai riwayat penyakit yang dimiliki pasien, E. Memprioritaskan penanganan definitif. Ya, apa teman-teman? Yang ditanyakan kecuali, apa yang perlu dinilai? Karena untuk penilaian ini dilakukan secara singkat dan cepat gitu teman-teman. Ya, jawabannya adalah D. Menilai riwayat penyakit yang dialami pasien. Bukan itu ya teman-teman. Nah, jadi penilaian-penilaian yang dilakukan oleh perawat untuk melakukan penilaian kategori kegawat daruratan secara cepat atau selintas, yaitu dengan cara yang pertama, kita harus menilai tanda vital dan kondisi umum pasien. Kemudian kita nilai kebutuhan medisnya, apakah ini prioritas apa enggak. Kemudian kita menilai kemungkinan apakah ini bertahan hidup, berapa lama dia bertahan hidup, kemungkinan dari tanda-tanda vital dan kondisi umum pasien. Kemudian kita menilai bantuan yang memungkinkan untuk korban atau pasien tersebut. Yang kelima, memprioritaskan penanganan definitif. Jadi, untuk menilai riwayat penyakit yang dimiliki pasien ini bukan bagian dari kategori pelayanan kegawat daruratan. Nanti untuk pelayanan riwayat penyakit ini bisa kita lakukan setelah terstabilkan pasiennya atau kondisi pasien ini sudah stabil, baru kita melakukan pengkajian head to toe dari ujung kepala sampai dengan ujung kakinya. Nah, kita tanyakan bagaimana riwayat penyakitnya, apakah punya riwayat penyakit bawaan atau apakah sedang dalam sakit dan sedang dalam pengobatan gitu. Nggak mungkin dalam keadaan gawat darurat kita tanyakan, Pak, ada penyakit bawaan gitu, kan nggak mungkin. Nah, kita nilai itu yang ini ya teman-teman, yang 5 ini. Nah, mungkin yang keluar nanti soal-soal tentang kasus teman-teman, tapi di sini maksud aku jelasin gini biar kalian ngerti dengan materinya. Karena kalau kita berfokus materi, teman-teman katanya ngantuk kan, jadi aku buat soal begini, tapi seenggaknya materinya tersampaikan gitu. Oke, soal yang keempat. Apakah kategori triase yang kedua dalam mengkategorikan status pasien menurut kegawat daruratannya? Nah, ini yang didapat sama teman kita. A. Kategori biru, B. Kategori hitam, C. Kategori merah, D. Kategori kuning, E. Kategori hijau. Jawabannya adalah D. Kategori kuning. Jadi, untuk kategori triase yang kedua itu adalah kuning, dimana untuk kategori merah itu merupakan prioritas yang pertama, kategori kuning merupakan prioritas yang kedua, kategori hijau prioritas yang ketiga, dan kategori hitam itu gak ada, kayak 0 gitu loh teman-teman. Kan kategori hitam itu adalah yang sudah meninggal gitu, jadi bukan salah satu yang prioritas lagi. Makanya kalau ditanyakan kategori triase yang kedua adalah kuning, jadi merah, kuning, hijau, hitam gitu teman-teman ya, biar gampang ingatnya. Soal yang kelima, apa yang dimaksud dengan kategori merah dalam mengkategorikan triase menurut kegawat daruratannya? A. Prioritas pertama atau area resusitasi atau pasien cedera berat mengancam jiwa yang kemungkinan besar dapat hidup bila ditolong segera. B. Prioritas kedua atau area tindakan atau pasien memerlukan tindakan definitif, tidak ada ancaman jiwa segera. C. Prioritas ketiga atau area observasi atau pasien dengan cedera minimal dapat berjalan dan menolong diri sendiri atau mencari pertolongan. D. Prioritas 0, pasien meninggal atau cedera fatal yang jelas dan tidak mungkin diresusitasi. E. Pasien kardiak arrest dan apnea akibat bencana. Nah, sebenarnya gampang ya teman-teman. Di sini tadi udah aku di pilihan jawaban ini gampang sekali dituliskan prioritas-prioritasnya gitu. Jadi ya mungkin langsung aja ya, jawabannya adalah A, yaitu untuk prioritas pertama itu adalah kategori merah, prioritas kedua kategori kuning, prioritas ketiga kategori hijau, dan prioritas 0 itu adalah pasien yang meninggal, yaitu untuk yang warna hitam, kategori hitam ya. Nah, di sini aku buat begini teman-teman, karena yang ditanyakan nanti, misalnya ada kasus terus, itu termasuk kategori apa, tapi kasusnya itu kayak gimana keadaan umum pasien, misalnya posisinya perdarahan atau terjadi shock hipovolemik, kira-kira ini masuk ke kategori apa gitu, contoh kasusnya. Itu yang didapat teman kita waktu ujian. Nah, teman-teman harus tahu kalau misalnya shock hipovolemik berarti pertolongan prioritas kan, berarti dia masuk ke kategori merah. Misalnya ada perdarahan hebat, itu juga masuk ke kategori merah, karena darah itu kan salah satu berfungsi untuk membawa oksigen ke seluruh tubuh. Jadi kalau misalnya kita biarkan perdarahan terus kita bikin menjadi kategori kuning, itu ya itu nggak cocok sih, karena kategori merah itu adalah
orang-orang yang kemungkinan besar dapat hidup bila ditolong segera gitu. Sementara untuk kategori kuning itu adalah tidak ada ancaman jiwa yang segera gitu, teman-teman. Oke, ngerti ya? Semoga paham. Sekarang kita masuk ke materi kedua, yaitu pelayanan kegawat daruratan. Penanganan kegawat daruratan intrafasilitas pelayanan kesehatan di puskesmas, klinik, dan tempat praktik mandiri dokter dan dokter gigi atau tenaga kesehatan sebelum merujuk itu perlu melakukan beberapa tahap, teman-teman. Yang pertama yaitu triase, di mana yang seperti yang di awal tadi, triase ini tujuannya adalah untuk proses khusus memilah pasien berdasarkan beratnya cedera atau penyakit untuk menentukan jenis penanganan apa atau intervensi kegawat daruratan apa yang perlu kita berikan. Jadi sebelum merujuk itu teman-teman harus ditriase dulu sama puskesmasnya. Kemudian kita ingat dalam prinsip triase ini kita harus memperlakukan sistem prioritas dengan penentuan atau penyeleksian pasien yang harus didahulukan itu untuk mendapatkan penanganan yang mengacu pada tingkat ancaman jiwa yang timbul berdasarkan ancaman jiwa yang dapat mematikan dalam hitungan menit, dapat mati dalam hitungan jam, trauma ringan, dan sudah meninggal. Adapun prosedur triasenya teman-teman, di mana pasien datang harus diterima oleh tenaga kesehatan di unit ruang gawat darurat ataupun di ruang tindakan. Jadi apapun kondisinya, baik itu udah penuh fasilitas pelayanan kesehatan kita, tetap harus diterima kalau dalam kondisi bencana ataupun dalam kondisi kegawat daruratan. Jangan langsung full bawa ke sana. Seenggaknya kita bantu dulu untuk jalan napasnya, biar terstabilkan dulu kondisinya, baru kita rujuk gitu. Terus kemudian kita lakukan penilaian secara singkat dan cepat atau selintas untuk menentukan kategori kegawat daruratan pasien. Kemudian kita mengkategorikan status pasien menurut kegawat daruratannya, apakah dia masuk kategori merah, kuning, hijau, atau hitam. Status triase pasien ini teman-teman harus kita nilai secara terus-menerus atau berulang. Karena kan kondisi pasien ini kita nggak bisa tentukan bahwa dia di kondisi stabil selamanya, atau penurunan kesadaran, atau penurunan tanda-tanda vital, ataupun terjadi cardiac arrest maupun apne gitu kan. Jadi tetap kita harus pantau. Jangan sampai dari kondisi stabil malah anjlok gitu. Makanya untuk status triase kita harus memantau secara terus-menerus karena memang kondisi pasien dapat berubah sewaktu-waktu. Kemudian kita harus melakukan komunikasi dengan pusat komunikasi yaitu PSC ya 119 gitu ya. Nah, ini tujuannya adalah untuk sebagai mobilisasi menuju ke tempat rujukan. Dimana kalau kita mau merujuk pasien, selain kita membutuhkan ambulans, sekiranya ambulansnya penuh, kita bisa minta pertolongan ke PSC, yaitu dengan nomor 119. Untuk menghubungi mereka ini gratis kok teman-teman. Ini kan sudah, PSC ini sudah memang disahkan ada di Indonesia. Nah, kemudian teman-teman setelah dilakukan prinsip triase, prosedur triase, dan status triase, kita survei primer, di mana apakah perlu membutuhkan resusitasi dan stabilisasi. Nah, kalau misalnya sudah kita lakukan, pasien ini harus mendapatkan resusitasi, terus sudah dilakukan resusitasi, kita stabilisasi dulu. Jangan langsung dirujuk dalam keadaan seperti itu. Stabil dulu, lihat tekanan darahnya, heart rate-nya, pernapasannya gimana, prediksi apakah dari jarak tempat kita merujuk ke mau tempat dirujuk ini masih bertahan nggak. Dan kita tetap selama dalam mobilisasi menuju tempat rujukan harus mempersiapkan peralatan perlengkapan untuk pasien gawat darurat. Kemudian setelah kita survei primer, kita lakukan survei sekunder. Di mana survei sekunder ini tidak diwajibkan teman-teman apabila kondisi pasien memerlukan tindakan definitif segera. Namun pada puskesmas atau klinik ataupun tempat praktik mandiri dokter dan dokter gigi tidak tersedia tenaga yang berkompeten ataupun fasilitas yang memadai. Jadi maksudnya teman-teman, kalau misalnya tenaga yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan ini tidak ada petugas yang berkompeten, kita bisa langsung melaksanakan rujuk gitu. Tapi kalau misalnya ada yang berkompeten, kita bisa melakukan tindakan di puskesmas atau di klinik maupun di praktik mandiri dokter gitu teman-teman. Makanya dibilang dalam survei sekunder ini tidak diwajibkan apabila kondisi pasien memerlukan tindakan definitif segera. Nah, tata laksana definitif ini adalah penanganan atau pemberian tindakan terakhir untuk menyelesaikan permasalahan setiap pasien. Nah, misalnya teman-teman di sini kondisi pasiennya masih layak nggak untuk dirujuk, atau kondisi pasien ini masih kapasitas untuk bertahan hidup masih banyak nggak gitu.
Jangan sampai pasien itu sudah bradikardi, terus kita udah intubasi ya, tapi ventilator mungkin nggak ada, terus kita masih menggunakan dengan ambubek gitu, terus kita mau merujuk. Jadi nggak boleh, tapi kita harus lihat dulu apakah tanda-tanda vitalnya sudah stabil, baru kita lakukan. Yang kelima, rujukan. Jadi di sini yang aku bilang tadi teman-teman, bahwa rujukan ini dilaksanakan jika tindakan lanjutan penanganan terhadap pasien tidak memungkinkan untuk dilakukan oleh puskesmas, atau baik itu di klinik maupun di tempat praktik mandiri dokter maupun dokter gigi, ataupun karena keterbatasan sumber daya maupun mungkin keterbatasan kemampuan petugasnya, mungkin nggak ada yang berkompeten atau belum pernah pelatihan seperti ATCLS atau BTCLS gitu, bisa langsung dilakukan rujukan gitu teman-teman. Jangan sampai melakukan RJP padahal nggak tahu, asal-asal gitu, malah kita mengakibatkan atau menimbulkan cedera lebih lagi kepada pasien gitu ya. Nah, itu dia teman-teman untuk pelayanan kegawat daruratan untuk penjelasan soal 1 sampai dengan 5, di mana tadi ada materi di awal satu slide dan di akhirnya satu slide. Sekarang kita ke soal APD. Nah, soal yang ke-6. APD yang digunakan masker medis, handscoon, dan baju kerja atau baju dinas, sepatu tertutup merupakan APD tingkat berapa? A. APD level 1, B. APD level 2, C. APD level 3, D. APD level 4, E. APD level 5. Nah, ini teman-teman soal yang dapat teman kita, yaitu tentang APD, tingkatan APD. Ya, langsung aja jawabannya adalah A, yaitu APD level 1, di mana yang digunakan adalah baju dinas, masker bedah, handscoon, dan sepatu tertutup. Sepatu tertutup di sini teman-teman nggak mesti harus sepatu boot itu loh, tapi ya sepatu di ruang ICU sebelum masa pandemi COVID itu juga termasuk APD level 1. Tapi masker yang dipakai masker bedah, bukan masker rumah tangga atau masker kain. Soal yang ke-7, pelepasan APD yang digunakan oleh perawat sehabis pemberian pelayanan pada pasien terkonfirmasi positif sangat diperhatikan tahapan-tahapan pelepasan APD yang digunakan. Soal yang ke-7, apabila perawat sehabis pemberian pelayanan kesehatan pada pasien terkonfirmasi positif COVID-19, maka sangat diperhatikan tahapan-tahapan pelepasan APD yang digunakan oleh perawat tersebut. Sebutkan APD terakhir yang harus dilepaskan pada SOP pelepasan APD level 3 di bawah ini. A. Melepaskan sepatu tahan air, B. Melepaskan gaun, C. Melepaskan masker, D. Melepaskan handscoon terakhir, E. Melepaskan pelindung wajah. Nah, langsung aja kita jawab ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah D. Nah, melepaskan handscoon terakhir. Nah, di sini teman-teman sebenarnya ini menurut pendapat aku ya jawabannya D. Yang benarnya juga aku kurang tahu. Nah, kenapa aku tampilin soal ini padahal aku nggak tahu jawaban pastinya? Karena gini teman-teman, ini adalah salah satu soal yang didapat teman kita, dan bukan salah satu sih, sudah ada beberapa orang yang menanyakan tentang APD level 3 ini karena ditanyakan ketika mereka ujian SKB keperawatan. Nah, bingung, ada beberapa versi, ada yang mengatakan handscoon, ada yang mengatakan cuci tangan, dan ada yang mengatakan lain-lain gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang tahu jawabannya, please komen di kolom komentar, karena aku tonton di beberapa YouTube juga, dan aku baca di kayak searching gitu teman-teman. Semua berbeda-beda, aku nggak tahu mana tahapan yang terakhir, tapi aku tampilin ini karena memang keluar soalnya. Jadi teman-teman please komen di kolom komentar ya mana yang benernya. Nah, di sini aku tampilin teman-teman yang ini menurut aku yang kayaknya mendekati gitu ya. Setelah aku hubungkan atau aku kaitkan dengan pelepasan APD yang diatur dalam PMK nomor 27 tahun 2017 tentang pedoman pencegahan pengendalian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan, di mana langkah-langkah yang pastinya untuk di PMK 27 itu tahun 2017 begini langkah-langkah melepaskan APD yang ini ya teman-teman. Tapi ini pelepasan APD bukan untuk COVID, tapi ini untuk pencegahan pengendalian infeksi. Makanya aku untuk APD level 1, 2, 3 ini yang paling rancu itu di level 3 teman-teman. Kalau 1, 2 aku masih bisa memastikan itu benar karena hampir semua 1, 2 itu sama gitu. Tapi di level 3 ini berbeda-beda. Jadi please komen ya teman-teman, tapi keluar soalnya gitu. Terus untuk penggunaan APD level 2, kalau level 2 ini aku masih bisa lah kayak ya 70%, tapi kalian juga bisa komen untuk APD level 1, 2, 3 biar aku juga bisa tahu oh ini yang benarnya. Sampai sekarang soalnya aku belum dapat PMK yang benar untuk yang mengatur kebijakan tentang penggunaan APD selama pandemi COVID-19. Barangkali aku yang ketinggalan informasi atau aku yang memang gak update atau memang belum ada, please komen ya teman-teman. Please komen, berulang kali please komen. Jadi APD level 2 itu yaitu APD level 1 yang pertama tadi ya, handscoon, terus masker dan sepatu.
terus ditambah dengan apron atau gaun atau kaprol jumpsuit, terus APD level 1 yaitu bagian sepatu tadi ya, ditambah dengan pelindung sepatu yang kayak plastik gitu teman-teman pembungkusnya, lalu ditambah dengan penutup kepala dan pelindung wajah, itu untuk level 2, APD level 2 nya. Nah untuk cara melepaskannya yaitu lepaskan sarung tangan, lakukan teknik SOP melepaskan sarung tangan ya teman-teman, yang dari sisi luar untuk pembukaan yang pertama, terus yang keduanya tangan yang dari sisi bagian dalam ya kayak gitu. Kemudian cuci tangan dengan air yang mengalir atau sabun, ataupun dengan pembersih tangan yang berbasis alkohol, lalu buka pelindung wajah. Bisa dilepas sebelum atau sesudah gaun atau apron pelindung, lalu gaun pelindung, lalu melepaskannya dengan melakukan SOP pelepasan gaun. Usahakan tidak memegang daerah kontaminasi. Lalu gulung gaun yang tadi teman-teman dan buang ataupun posisikan di limbah yang sudah diatur sesuai dengan SOP pembuangan limbah. Kemudian gaun itu posisi yang luarnya yang ketika kita pakai jadi di posisi di dalam gitu, jadi kayak terbungkus gitu. Lalu lepaskan pelindung atau pembungkus sepatu, jangan memegang daerah yang terkontaminasi. Jadi buka dari bagian pengikat pembungkus sepatu itu, sentuh bagian dalamnya. Kemudian lepas masker, dimana pegang bagian karet, kemudian buang ke wadah limbah, lalu mencuci tangan. Sebisa mungkin setelah melepaskan APD, petugas langsung mandi dan mengganti baju, lalu mengganti dengan baju bersih. Nah ini aku berani bacakan gitu teman-teman karena ini dari dokter spesialis anak yang di RSCM ada di YouTube-nya gitu. Jadi aku yakin kayaknya ini benar deh gitu. Tapi kalau yang ini aku belum temukan memang, tapi please ya teman-teman, aku juga pengen tahu banget itu ilmunya. Nah, aku share materi tentang ini aja teman-teman, tentang penggunaan APD juga, tapi bukan level 1 2 3. Nah, di sini aku jelasin teman-teman, ini sumbernya terpercaya tentang materi yang ini. Habis pelatihan jadi dapat materi tentang ini, jadi aku share aja teman-teman. Jadi untuk penggunaan APD di ruang praktek jika sudah dilakukan screening pasien ODP atau PDP di luar atau poliklinik baik sehat ya. Jadi APD yang digunakan baju jaga dokter, masker bedah, dan sarung tangan, hanya 3 ini aja teman-teman. Tapi kalau misalnya pelayanannya di ruang praktek yang melayani pasien ODP atau PDP ataupun anak yang sakit, maka APD yang digunakan yaitu baju jaga dokter, kedua gaun atau jas lab single use atau apron atau jas hujan atau alternatif ya, jas alternatif. Kemudian yang ketiga masker bedah, tapi bisa juga mungkin menggunakan masker respiratorik itu, misalnya untuk ya sesuai dengan kondisinya lah. Kalau misalnya mau pemasangan pasang NGT, maka menggunakan masker respiratorik gitu. Kemudian keempat pelindung wajah, kelima sarung tangan, keenam tutup kepala. Nah itu untuk APD yang digunakan di ruang praktik yang melayani pasien ODP atau PDP ataupun anak sakit. Nah untuk di ruang perawatan isolasi atau courting APDP, APD yang digunakan adalah baju jaga dokter, terus gaun disposable atau gaun yang dapat dicuci, ketiga masker bedah ataupun masker respiratorik, jadi sesuai dengan kebutuhannya ataupun sesuai dengan tindakan keperawatan yang dilakukan. Kemudian keempat pelindung wajah, kelima sarung tangan, keenam tutup kepala, ketujuh boot atau shoes cover atau sepatu hujan ataupun alternatif lainnya. Jadi kayak bisa pakai boot, bisa juga pakai sepatu ini tapi ada kayak pembungkus gitu, jadi sepatu yang anti hujan gitu. Kemudian untuk di ruang perawatan isolasi COVID atau PICU teman-teman, APD yang digunakan itu adalah baju jaga dokter, kemudian gaun disposable atau kaprol alternatif pada keadaan terbatas. Kalau misalnya terbatas penggunaan kaprolnya, bisa menggunakan gaun yang dapat dicuci atau jas hujan. Kemudian masker N95, lalu pelindung wajah, sarung tangan, tutup kepala jika tidak menggunakan kaprol teman-teman. Terus yang ketujuh boot atau shoes cover atau sepatu hujan atau alternatif lainnya. Nah untuk pelepasan APD yang aku tampilin ini teman-teman, yaitu pelepasan yang sesuai dengan PMK nomor 27 tahun 2017, yaitu pelepasan APD sebelum terjadinya COVID-19. Nah teman-teman, ini aja yang bisa aku sharing tentang APD yang memang aku pasti tahu gitu. Tapi untuk APD level 1, 2, 3 itu aku belum dapat PMK-nya sama sekali, please ya teman-teman. Jadi teman-teman please aku ingetin lagi, kalau sekiranya teman-teman punya materi yang udah pasti atau misal ada PMK yang mungkin aku belum tahu tentang pengaturan APD 1, 2, 3 ini teman-teman, please komen ya, kasih referensinya. Oke, sekarang kita ke soal yang 8. Sebelum kita ke soal yang ke-8, aku meminta waktu kalian untuk please subscribe dan klik tombol loncengnya untuk
memberi aku juga semangat mengupload video-video bermanfaat buat teman-teman, dan biar kalian juga nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, soal yang ke-8, jenis masker apa yang digunakan ketika perawat di ruang perawatan pasien atau isolasi COVID ataupun PICU? A. Masker bedah, B. Masker N95, C. Masker kain, D. Masker kain lapis dengan masker bedah. Ya, jawabannya adalah B. Masker N95. Jadi untuk perawatan pasien isolasi COVID yaitu dengan menggunakan masker 95. Soal yang ke-9, di bawah ini yang merupakan sistematika BHD disusun berdasarkan pedoman menurut American Heart Association yaitu AHA 2015 adalah A. ABC, B. ACB, C. CAB, D. BAC, E. CBA. Ya, ini keluar ya teman-teman. Nanti untuk lebih spesifik tentang BHD aku bahas di materi berikutnya. Kalau misalnya ya doain ya aku punya waktu untuk menyusun FR SKB keperawatan ini, karena ada beberapa teman yang minta dibuat tryout gitu lagi. Ya nantilah yang mana aku bisa aku usahain ya teman-teman untuk bantu. Oke, langsung aja. Jadi jawabannya adalah C. Yaitu sekarang kalau menurut AHA 2015 sistematika BHD itu yaitu dengan CAB, yaitu menggantikan dari yang AHA 2010 tentang ABC. Yang dulu kan masih ABC, sekarang udah CAB untuk RJP dewasa, anak dan bayi, kecuali untuk RJP neonatus maka tidak menggunakan CAB. Soal yang ke-10 dan ini adalah soal yang terakhir. Di bawah ini yang merupakan perbandingan rasio kompresi ventilasi sampai jalan napas advanced terpasang dengan dua penolong pada pasien dewasa adalah A 30:2, B 15:2, C 30:1, D 15:1, E 30:15. Ya, apa teman-teman jawabannya untuk dua penolong perbandingan rasio kompresi dengan ventilasi? Ya, jawabannya adalah jawabannya adalah B, yaitu 15:2. Jadi ini penjelasannya teman-teman. Untuk membebaskan jalan napas itu bisa kita menggunakan Hettell Chin Lift, yaitu bila tenaga kesehatan mencurigai trauma servikal maka lakukan jaw thrust. Kemudian untuk rasio kompresi dan ventilasi, dimana kalau sampai dengan jalan napas advance terpasang maka bisa menggunakan untuk dewasa 30:2 ya. Nah, untuk misalnya seorang penolong bisa menggunakan 30:2, dan untuk lebih dari satu penolong bisa menggunakan yaitu kompresi 15 dan ventilasi 2. Nah, untuk anak-anak juga begitu, kecuali ya untuk neonatus beda lagi. Nah, untuk ventilasi bila penolong tidak terlatih maka hanya melakukan kompresi tanpa ventilasi. Biasanya untuk orang-orang awam yang belum terlatih ya. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini. Nanti aku bakal bahas video selanjutnya. Untuk video kali ini kayak kurang menggreget ya. Tapi semua yang aku tampilin ini keluar soal teman-teman waktu ujian SKB keperawatan. Waktu aku juga dapat kok tentang triase waktu ujian SKB keperawatan, baik itu teman yang kemarin udah ujian SKB keperawatan. Oke teman-teman, semangat belajar, semangat berkompetisi. Kalau teman yang lain aja bisa lulus SKB, berarti kalian juga punya kesempatan yang sama. Jadi semangat belajar, jangan lupa berdoa, jaga kesehatan kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya, bye-bye.